Dan juga kita perhatikan pemakaman di sini sebelah kanan kita, di situ ada yang pakai 2 batu, ada yang pakai 1 batu, Bapak. Ada yang menjelaskan sebagian di sini bahwa yang pakai yang 1 batu, yang batunya cuma 1 itu laki-laki, tapi yang batunya 2 itu perempuan. Nah, kita bisa perhatikan di situ kan ada tandanya, itu kan ada yang pakai 2 batu, ada yang pakai 1 batu. Kayak gini laki-laki, kayak gini perempuan. Inilah pemakaman Baqi, Bapak, yang ada di kota Madinah. Dan pemakaman Baqi ini mulai zaman Rasulullah sudah ada. Bahkan pernah siapa? Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin, ketika kita berziarah ke makam Rasul, berziarah ke Baqi, bahwa pada waktu itu datang malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan mengabarkan untuk pergi ke makam Baqi agar mendoakan orang-orang yang ada di makam Baqi. Pada waktu itu Rasulullah sedang ingin tidur dengan istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah. Kemudian sebelum tidur bersama istrinya Sayyidah Aisyah, datang malaikat Jibril berada di pintu kamarnya dan mengabarkan agar Rasulullah pergi ke makam Baqi, sehingga pada waktu itu Rasulullah mengambil jubahnya, mengambil sandalnya, mengambil tongkatnya, dan di malam hari itu kemudian Rasulullah pergi ke makam Baqi. Nah, kemudian Rasulullah ini diikuti oleh istrinya Sayyidah Aisyah, karena dia khawatirkan Sayyidah Aisyah, Rasulullah ini pergi ke istri-istri yang lain, sedangkan pada waktu itu adalah jatahnya Rasulullah tidur bersama Sayyidah Aisyah. Tidur bersama Sayyidah Aisyah. Oleh karena itu dalam fikih itu kalau kita mempunyai istri 4, kita harus adil dalam nafkah lahir dan batin. Kalau yang istri pertama dikasih 3 malam, istri yang lain juga 3 malam. Begitupun Rasulullah ketika mempunyai istri banyak, termasuk di antaranya adalah Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu membagi waktunya bersama istri-istrinya. Sehingga pada waktu itu ketika Rasulullah keluar dari kamarnya meninggalkan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah ini beranggapan bahwa Rasulullah ini akan pergi ke istri-istri yang lain. Sehingga Sayyidah Aisyah membuntuti dari belakang. Kemudian dari belakang sampai ke makam Baqi. Kemudian setelah sampai di Baqi, Rasulullah sampai ke sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang meninggal di Baqi, yaitu dengan doa Allahumma ighfir li ahlil Baqi'il gharqad. Itulah doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika berada di makam Baqi. Kemudian setelah berdoa di sini, kemudian pergi lagi ke kamarnya, kemudian Sayyidah Aisyah pergi juga ke kamarnya, dan Sayyidah Aisyah sampai ke kamarnya sebelum Rasulullah sampai di sana. Dan makam Baqi ini Bapak termasuk tempat pemakaman yang sangat luar biasa, yang sangat punya keistimewaan. Bahkan Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, kata Rasulullah, ana awwalu man tunshakku fil ardi, thumma Abu Bakar, thumma Sayyidina Umar, thumma ahlul Baqi. Kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti yang akan dibangkitkan di dunia ini, yang pertama kali itu adalah Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah dibangkitkan, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar dibangkitkan, kemudian Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar dibangkitkan, terus kemudian ahli Baqi. Jadi ahli Baqi ini adalah golongan keempat yang akan dibangkitkan setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang meninggal di sini dipastikan pada hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan salam bareng-bareng, kita belum salam ini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlal Baqi'il gharqad. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat
antum salafuna wa nahnu khalafukum wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum ya ahlal baqi'il gharqat, ji'nakum zairina hubban ilaikum wa syauqan ilaikum. Alhamdulillah kita sudah bersalam kepada mereka semua. Insyaallah salam kita semuanya akan dijawab oleh ahli baqi yang ada di sini, dan semoga dengan datangnya kita ke tempat ini bisa menjadi renungan bagi kita semua bahwa hidup itu tidak selamanya, dan kita berharap kepada Allah semoga nanti ketika kita meninggal dunia kita bisa dikumpulkan bersama ahli baqi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.